Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kedua ini saya akan memaparkan materi sosiologi hukum. Di mana materi sosiologi hukum ini saya akan membahas 4 sub dari materi sosiologi hukum ini. Yang pertama yaitu aliran pemikiran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Hakikat sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Aliran-alirannya yaitu mazhab formalitis, mazhab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarisme, aliran sosiologis jurisprudens, dan aliran realisme hukum. Materi yang kedua yaitu hukum dalam pandangan sosiologi. Hukum dalam objek sosiologi yaitu objek material, objek formal, objek budaya, dan objek agama. Ruang lingkup sosiologi hukum terdiri dari dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum, misalnya hukum nasional di Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri adalah musyawarah atau mufakat dan kekeluargaan. Karakteristik sosiologi hukum. Karakteristik sosiologi hukum adalah fenomena hukum di mana masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, menjelaskan, mengungkapkan, dan prediksi. Prinsip dan sosiologi hukum. Prinsip dasar sosiologi hukum menurut Emil Durkheim adalah sebagai fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat, dan hukum simbol merupakan wujud yang paling nyata. Peran sosiologi sebagai ilmu, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Materi yang ketiga yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum terbagi menjadi dua, yaitu tujuan hukum secara umum dan tujuan hukum menurut para ahli. Tujuan hukum secara umum yaitu untuk mengatur berjalannya kehidupan bermasyarakat yang mengatur dan teratur dan damai. Sedangkan tujuan hukum menurut para ahli diantaranya yaitu Soeharjo, mantan Menteri Kehakiman, ini menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk memberi pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat secara pasif maupun aktif. Materi yang keempat yaitu materi terakhir, hukum dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial, pengertian lingkungan sosial adalah interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya atau lingkungan yang terdiri dari makhluk sosial yang terdiri dari makhluk sosial yaitu manusia. Faktor-faktor lingkungan sosial yaitu pengelompokan sosial, penataan sosial. Jenis-jenis lingkungan sosial yaitu lingkungan sosial primer dan sekunder. Tingkatan lingkungan sosial. Tingkatan lingkungan sosial terbagi menjadi 4, yaitu tingkat pertama adalah keluarga, kedua sekolah, ketiga lingkungan kerja, dan yang keempat lingkungan masyarakat. Makna perubahan sosial. Makna perubahan sosial artinya yang paling konkret perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan atau apa yang telah orangnya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan di mana semua orang berpartisipasi dengan derajat ketertarikannya masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi sosiologi hukum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.